Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan yang Maha Kuasa selalu ada bersama kita dan memberikan kekuatan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami, menyertai dan memberikan kekuatan. Kembali kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Dan kembali saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus, supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 9 ayat 1-2. Tertulis demikian. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Saudara yang dikasih Tuhan, pendiri Salvation Army, William Booth, pernah mengatakan, iman dan tindakan harus berjalan bersamaan, berdampingan. Setiap langkah menjawab langkah berikutnya. Seperti orang yang berjalan kaki, langkah kaki pertama diikuti langkah kaki kedua. Demikianlah iman dan tindakan. Pertama adalah iman dan kemudian bertindak, lalu beriman lagi dan bertindak lagi. Dalam perjalanan hidup kita, saudara, kita akan selalu sampai pada titik di mana kita harus beriman, kemudian bertindak, lalu sampai lagi di titik lain di mana kita kembali harus beriman dan bertindak. Jadi selalu ada iman dan tindakan yang terus-menerus akan bekerja bersama-sama. Kita perhatikan di sini dalam Ulangan 9 ayat 1-2. Tuhan berfirman melalui Musa, dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Kita perhatikan di sini, saudara, ada satu batas yang menghalangi bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Batas itu adalah sungai Yordan. Sungai Yordan bukan hanya sekedar aliran air, tapi dia adalah simbol batas. Batas antara kehidupan lama sebagai pengembara di padang gurun dan kehidupan baru sebagai pemilik dari tanah perjanjian. Sungai Yordan menjadi simbol batas. Apakah mereka mau tinggal dalam kehidupan lama yang berputar-putar di padang gurun, atau masuk ke dalam penggenapan janji Tuhan? Untuk menerobos dan melewati batas itu, untuk menyeberangi sungai Yordan, bukan hanya diperlukan kekuatan fisik, tapi dibutuhkan langkah iman. Melewati sungai Yordan, mungkin effortnya atau usahanya tidak seberapa, tapi setelahnya, itulah yang seringkali menakutkan. Karena ada bangsa enak di sana, bangsa yang besar, yang tinggi, bagai raksasa, yang sudah terkenal kekuatannya. Ada kota-kota besar yang berkubu, dan semua itu secara logika sulit untuk ditaklukkan. Tapi Tuhan memanggil bangsa ini untuk melangkah melampaui rasa takut mereka, melampaui perhitungan logika manusia, dan Tuhan menyuruh mereka untuk percaya kepada janjinya. Apa yang menjadi rema buat kita, saudara? Setiap janji Tuhan biasanya berada di balik suatu batas yang harus kita lewati. Bagaikan sungai Yordan
yang membatasi bangsa Israel untuk masuk tanah perjanjian. Seringkali ada batas-batas dalam hidup kita yang menghalangi kita untuk melangkah maju, mengalami penggenapan janjinya. Dibutuhkan iman dari kita untuk kita melangkah, melewati batas yang menghalangi. Dan semuanya itu tergantung dari kita. Apakah kita mau berani untuk melangkah dengan iman, atau kita tinggal dalam situasi yang kita anggap cukup nyaman buat kita di seberang sini dari Sungai Yordan. Tapi kita perlu sadari, saudara, bahwa Tuhan mau agar kita melewati batas itu. Tuhan mau agar bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan. Jangan merasa puas hidup di pinggir dari janji Tuhan, sekedar dekat tapi tidak masuk ke dalam janjinya. Karena Tuhan mau kita masuk sepenuhnya dalam penggenapan janjinya, tidak setengah-setengah, sehingga kita tidak penuh mengalami keberkatan dari janji Tuhan. Kadangkala saudara kita merasa cukup di sini saja, cukup di sebelah Yordan, di bagian yang belum merupakan janji Tuhan, tapi sudah dekat pada janjinya. Kadang kita sudah merasa nyaman, kita ingin tinggal di sebelah sini dari Yordan karena tidak berani melangkah melewati batas oleh sebab banyak tantangan yang berat yang kelihatannya sangat menakutkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa Sungai Yordan yang ada dalam hidup saudara pada saat ini? Batas apa yang Tuhan minta untuk kita terobos, yang Tuhan minta untuk kita langkahi? Mari jangan fokus pada tantangan ataupun masalah, tapi fokus pada kuasa Tuhan yang sanggup memberi kemenangan. Ambil langkah iman untuk mengalami janji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang memberikan kami pengertian, kekuatan untuk melangkah dalam iman. Sebab terlalu sering kami merasa takut, kami merasa tidak bisa, kami merasa sudah nyaman dengan keadaan saat ini, sehingga kami tidak berani untuk melewati batas yang menghalangi kami untuk mengalami penggenapan janji Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan. Tuntun kami Roh Kudus untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dan bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Lindungi kami dengan kuasa-Mu. Berikan tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru dan tubuh yang sehat disegarkan kembali. Lawat setiap kami Tuhan, yang sakit, yang lemah, yang susah, yang putus asa, yang sedang dalam persoalan. Nyatakan kuasa pertolongan mujizat-Mu bagi kami. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, pertolongan Tuhan yang ajaib dinyatakan atas setiap kami. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.